Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal Tuhan. Di istana Harun ar-Rasyid yang megah, aroma melati dan musik gambus berpadu mesra dengan riuhnya suara pujangga. Malam itu adalah puncak perayaan Pena Emas Baghdad, sebuah ajang di mana setiap penyair berlomba memukau khalifah dengan syair-syair terindah mereka. Setiap pujangga tampil dengan jubah gemerlap, melantunkan bait-bait penuh sanjungan, berharap pantas mendapatkan jubah kehormatan dan sekantung dinar dari tangan khalifah sendiri. Abu Nawas dengan pakaiannya yang sederhana dan senyum khasnya menyiratkan 1000 rahasia. Duduk di pojok tampak tak terpengaruh hiruk-pikuk pujian. Ia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum simpul, seolah menikmati pertunjukan yang bukan hanya tentang puisi, tetapi juga tentang ambisi. Para pujangga saling lirik, membandingkan jumlah tepuk tangan dan anggukan persetujuan dari para bangsawan, seolah pengakuan dunia adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun terkadang jengkel dengan tingkah para pembesar istana, terlihat gelisah. Ia telah mendengar ratusan syair yang menguji keagungan kerajaannya, kecerdasan dirinya, dan bahkan keindahan tamannya. Namun tak satu pun yang benar-benar menyentuh hatinya atau menawarkan sesuatu yang segar dan tulus. Ia merasa seperti dikelilingi oleh cermin-cermin yang hanya memantulkan citra yang ingin ia lihat. "Aku lelah dengan semua sanjungan ini, Ja'far," bisiknya kepada wazir agungnya, Ja'far al-Barmaki, yang berdiri di sampingnya. "Apakah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan selain pujian-pujian kosong? Aku ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak ternoda oleh keinginan akan penghargaan." Ja'far hanya bisa tersenyum masam, mengerti betul sifat manusia yang haus pengakuan. Ketika semua pujangga telah selesai dan suara tepuk tangan mereda, khalifah menatap ke arah Abu Nawas yang masih tenang di tempatnya. "Abu Nawas," panggil khalifah, "kau belum menunjukkan kebolehanmu malam ini. Apakah kau tidak ingin pengakuan seperti mereka?" Senyum Abu Nawas semakin lebar. Ia bangkit perlahan, berjalan ke tengah ruangan, dan mengamati wajah-wajah penuh harap dan juga kecemburuan. "Ampun Baginda Khalifah," Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Hamba datang bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab pengakuan dari makhluk, sekecil apapun itu adalah fana. Jika hamba harus dikenal, hamba hanya ingin dikenal oleh Zat yang menciptakan kami semua. Pengakuan darinya, itulah yang abadi, itulah yang sejati." Seluruh hadirin terdiam, terkejut dengan jawaban yang begitu berani dan berbeda dari yang lainnya. Pernyataan Abu Nawas memicu bisikan di antara para hadirin. Ada yang mencemoohnya sebagai sombong, ada pula yang kagum akan keberaniannya. Khalifah Harun ar-Rasyid meski awalnya terkejut, kini menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman yang bercampur dengan sedikit keheranan di matanya. Belum pernah ada yang berani menanggapi tawarannya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang seperti itu. "Jadi Abu Nawas," ujar khalifah, mencoba menyelami maksud di balik kata-kata sang pujangga nyentrik. "Jika pengakuan dari manusia tidak kau hiraukan, bagaimana caramu mencari pengakuan dari Tuhanmu? Apakah dengan berdiam diri, tanpa menunjukkan kebaikan atau kebijaksanaanmu kepada sesama?" Beberapa orang mulai tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas hanya beretorika kosong. Khalifah kemudian mengajukan sebuah tantangan. "Baiklah, jika demikian," kata khalifah dengan nada serius. "Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tunjukkan padaku bagaimana caramu mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu. Tanpa harus memamerkannya kepada manusia. Aku ingin melihat buktinya, bukan hanya kata-kata. Jika kau berhasil,
aku akan memberikan penghargaan yang lebih besar dari pena emas ini. Jika tidak, kau akan kuasingkan dari Baghdad." Abu Nawas tersenyum lagi, bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. "Ampun Baginda, tidak perlu penghargaan duniawi, namun hamba akan menerima tantangan ini. Izinkan hamba membuktikan bahwa pengakuan sejati itu tidak perlu dipamerkan, cukup dirasakan oleh hati dan diketahui olehnya." Para hadirin saling pandang, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan seberat ini. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas menghilang dari hiruk-pikuk istana. Ia tidak terlihat di pasar, tidak berkumpul dengan teman-temannya, bahkan tidak mengunjungi kedai kopi favoritnya. Beberapa mata-mata Khalifah melaporkan bahwa Abu Nawas hanya terlihat pulang pergi dari rumahnya, membawa kantong-kantong kain kosong, lalu kembali dengan kantong-kantong yang entah berisi apa. Tidak ada tanda-tanda ia melakukan perbuatan mencolok. Tidak ada keramaian yang mengiringi langkahnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Abu Nawas sedang bersembunyi karena takut. Ada pula yang yakin ia sedang melakukan ritual aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Abu Nawas selama 3 hari yang penuh misteri itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu menyelimuti Baghdad, menanti hasil dari tantangan Khalifah yang tak biasa ini. Hari ketiga tiba, dan suasana istana terasa tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan pembesar. Semuanya menatap pintu dengan cemas, menanti kedatangan Abu Nawas. Desas-desus tentang kegagalan Abu Nawas telah beredar luas. Banyak yang percaya ia tidak akan mampu memenuhi tantangan Khalifah. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa menunjukkan pengakuan dari Tuhan tanpa perantara manusia. Tetapi tepat ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas muncul, berjalan santai dengan senyum seperti biasa. Ia tidak membawa jubah megah atau hadiah mewah. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah tas kulit usang dan sebuah cangkir tanah liat. Para hadirin saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan ia tunjukkan sebagai bukti. Ja'far al-Barmaki tampak menahan senyum geli, menduga Abu Nawas akan melontarkan lelucon. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya mengundang sedikit keraguan. "Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu? Dan bagaimana kau bisa membuktikannya kepadaku tanpa pengakuan manusia?" Abu Nawas meletakkan tas dan cangkirnya di hadapan Khalifah. "Ampun Baginda," mulainya. "Selama 3 hari ini hamba pergi ke sudut-sudut Baghdad yang jarang terjamah. Hamba bertemu dengan seorang janda tua yang kelaparan, seorang anak yatim piatu yang kedinginan, dan seorang musafir yang sakit tanpa siapapun." Ia melanjutkan, "Hamba tidak membawa makanan dan pakaian yang mewah. Hamba hanya membawa apa yang paling sederhana. Segelas air bersih untuk yang haus, sepotong roti kering untuk yang lapar, dan selimut tipis untuk yang kedinginan. Hamba melakukannya dalam kesunyian, tanpa ada saksi mata, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari mereka. Hamba yakin bahwa setiap tetes kebaikan yang dilakukan dalam keikhlasan akan sampai kepadanya, dan itu adalah petunjuk pengakuan yang paling murni." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang perlahan berubah. Ia teringat akan ucapan Ja'far tentang beberapa laporan aneh mengenai seseorang yang diam-diam kaum papa di pinggir kota. Namun tak pernah ada yang tahu siapa pelakunya. Abu Nawas menunjuk ke arah cangkir tanah liat yang ia bawa. "Lihatlah Baginda," katanya. "Cangkir ini kosong." Begitulah hati manusia yang haus pengakuan dunia. Ia selalu ingin diisi namun tak pernah merasa penuh. Tetapi pengakuan dari Tuhan, Baginda, tidak membutuhkan wadah. Ia mengisi seluruh jiwa, bahkan ketika tak ada mata yang melihat. Khalifah tersenyum, senyum yang tulus,
Jauh berbeda dari senyum formalnya di awal acara. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru. "Kau benar. Pengakuan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Keikhlasanmu itulah bukti yang paling nyata. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang kita dapatkan dari manusia, tetapi pada apa yang kita berikan dengan hati yang tulus, dan hanya untuknya." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pujangga istana yang jenaka, tetapi sebagai sosok yang kebijaksanaannya melampaui pemahaman duniawi. Seorang yang hidupnya berprinsip pada ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal oleh Tuhan. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekedar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan. Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiraz. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam. Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. "Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna," gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kafilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam Tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya. Abu Nawas sama sekali tak terusik. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Hamba bukan pengemis, Tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib." Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. "Saya melihat, Tuan Mirza," ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, "bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini, kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting." Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong.
Namun Abu Nawas tidak menyerah. Bukan badai pasir Tuhan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuhan. Untuk menenangkannya, Tuhan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuhan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuhan. Mirza meski angkuh ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan berlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran." Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. "Baiklah," katanya akhirnya. "Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan?" Abu Nawas tersenyum puas. "Hanya sepotong kecil dari setiap warna Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut." Mirza dengan berat hati setuju. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu, menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad. Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru, berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah, memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desah-desus itu sudah terlanjur menyebar. Dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra. Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta.
Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi, jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. "Abu Nawas," desahnya, "kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan." Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. "Tuan Mirza," kata Abu Nawas dengan tenang, "bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan, dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam, Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi." Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. "Ja'far," ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, "apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal." Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana, dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, "Aku ingin kau mengamatinya lebih dalam. Pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan." Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak,
Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan, jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut, aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan.
hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad baru saja menghangatkan atap-atap rumah ketika hiruk-pikuk kedai kopi Abu Qasim pecah oleh teriakan panik. "Asap! Asap mengepul dari sumur." Seorang pedagang kurma menunjuk ke arah sumur tua yang terletak di tengah pasar, tempat biasanya warga mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Aroma aneh seperti gosong bercampur rempah mulai menyebar, membuat para pelanggan mengipasi hidung mereka dengan sapu tangan. Kabar asap dari sumur segera menyebar bagai api di atas jerami kering. Kerumunan warga berkumpul, saling berbisik dan berspekulasi. Beberapa orang tua mencoba mengintip ke dalam sumur, sementara yang lain sibuk memanggil pemadam kebakaran kota yang sebenarnya hanyalah sekelompok pemuda berotot dengan ember-ember air. Ketegangan memuncak karena sumur itu adalah sumber air utama bagi banyak keluarga di sekitar pasar. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang memecah keriuhan. "Minggir, minggir, kalian orang-orang bodoh." Abu Jahil, seorang saudagar kaya dan angkuh yang selalu merasa paling pintar, menerobos kerumunan dengan jubah sutra mengkilapnya. Ia melambaikan tongkatnya dengan pongah, menganggap remeh kepanikan warga. "Ini jelas sekali," serunya, menunjuk ke arah sumur. "Ada asap, pasti ada api. Sumur ini pasti terbakar." Abu Jahil segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil lebih banyak air. Ia bahkan menyuruh mereka mengosongkan persediaan air minum dari toko-toko yang terdekat. Ini adalah tugas mulia yang hanya bisa dipimpin oleh orang berakal seperti saya. Warga yang bingung dan takut hanya bisa menurut, sibuk menuruni tangga sumur untuk mencoba melihat sumber air. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas muncul dengan langkah tenang, ditemani keledainya yang setia. Ia tak terburu-buru seperti yang lain, melainkan memperhatikan setiap detail dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengamati asap yang mengepul, bau yang aneh, dan kepanikan yang berlebihan. Ia tahu bahwa terkadang yang terlihat mata belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Ia mendekati sumur, menyeringai melihat Abu Jahil yang sibuk berteriak dan mengatur orang-orang seperti seorang panglima perang. Abu Nawas mendekatkan hidungnya ke bibir sumur, menghirup aroma aneh itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bau itu bukan bau kayu terbakar atau minyak yang menyala. Ia lalu menyusun teka-teki di dalam benaknya. Sebuah ide cemerlang perlahan terbentuk. Abu Nawas melangkah maju, memotong teriakan Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil yang bijaksana." Sapaan dengan suara tenang namun penuh makna.
saya rasa ada yang keliru dengan kesimpulan Anda." Abu Jahil terdiam, menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Apa katamu, si tukang lelucon? Kau ingin mengatakan bahwa aku salah? Asap adalah bukti mutlak adanya api." "Jika memang ada api, Tuan," balas Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "mengapa tidak ada panas? Mengapa tidak ada bara? Dan mengapa bau ini lebih mirip bau kambing yang baru dicukur?" Kerumunan mulai berbisik, menyadari keanehan yang diungkap Abu Nawas. Abu Jahil yang terkejut dengan pertanyaan itu gugup mencari jawaban. Tanpa menunggu jawaban Abu Jahil, Abu Nawas meminta beberapa pemuda untuk menuruni sumur dengan hati-hati. Ia menginstruksikan mereka untuk tidak membawa air, melainkan mencari tahu sumber asap tersebut. Abu Jahil mencemooh, "Dasar bodoh. Kau menyuruh mereka mendekati api tanpa air. Kau ingin membakar mereka hidup-hidup." Namun warga mulai percaya pada Abu Nawas. Berapa saat kemudian terdengar teriakan dari dalam sumur. "Abu Nawas, Abu Nawas, kami menemukan sesuatu. Ini bukan api." Dengan susah payah para pemuda mengangkat sebuah karung goni besar yang basah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ketika karung itu terbuka, terlihatlah gundukan besar, kotoran kambing basah yang baru saja dicukur dan dibuang sembarangan ke dalam sumur. Seluruh pasar terdiam. Bau busuk kotoran kambing langsung menyeruak, jauh lebih menyengat daripada asap sebelumnya. Wajah Abu Jahil memerah padam, antara marah dan malu. Ia mencoba menutupi hidungnya, tetapi baunya terlalu kuat. "Apa ini? Ini bukan api. Ini menjijikkan," pikirnya, kehilangan semua wibawanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, Tuan Abu Jahil. Ini bukan api, ini adalah kotoran kambing. Seorang pasti membuang limbah ini ke dalam sumur, dan karena reaksi kimia tertentu dengan air, menghasilkan asap dan bau aneh ini. Terkadang, Tuan, ada asap tanpa api, dan terkadang yang terlihat jelas belum tentu kebenaran yang sesungguhnya." Kerumunan warga meledak dalam tawa, menertawakan kebodohan Abu Jahil yang baru saja dipertontonkan. Wajah Abu Jahil benar-benar merah padam. Ia merasa sangat malu di hadapan seluruh warga Baghdad yang tadi pagi ia pimpin dengan congkak. Cemoohan dan tawariuh membahana di seluruh pasar. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas. Seluruh investasinya dalam memberi air untuk memadamkan api yang sebenarnya adalah kotoran kambing kini terasa sia-sia dan konyol. Abu Jahil membayangkan bagaimana ia akan menjadi bahan olok-olok di seluruh Baghdad selama berminggu-minggu ke depan. Ia, seorang saudagar kaya raya yang terkenal angkuh, kini harus menanggung malu karena sumur terbakar yang ternyata adalah tumpukan kotoran. Pelajaran ini memang pahit baginya, tetapi ia harus menerimanya mentah-mentah. Abu Nawas mendekati Abu Jahil yang masih terpaku. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan nada yang tidak mengejek, namun penuh kebijaksanaan. "Janganlah setiap asap Anda anggap api. Tidak semua yang terlihat mencurigakan itu berbahaya. Terkadang sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyebab kebingungan besar. Penting untuk menyelidiki, bukan langsung menyimpulkan. Dan pelajaran penting," lanjut Abu Nawas sambil menatap Abu Jahil dengan senyum ramah, "adalah jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Terkadang orang yang paling tidak terduga bisa melihat kebenaran yang tersembunyi. Sementara mereka yang merasa paling pintar justru bisa terperangkap dalam kesimpulan yang keliru." Kata-kata Abu Nawas itu meskipun halus menusuk tepat ke ulu hati Abu Jahil. Kisah tentang api di sumur yang ternyata adalah kotoran kambing menyebar luas di seluruh Baghdad. Kisah itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tidak semua yang terlihat aneh itu berbahaya, dan tidak semua yang sombong itu benar. Cerita selanjutnya.
Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk-pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Ia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri. Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang kutebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk memungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga. Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang mengiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun. Abu Bakhil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. "Aku harus mendapatkan lebih banyak," pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya. Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi.
ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri di dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bakhil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bakhil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bakhil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakahan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bakhil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia dapatkan. Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bakhil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bakhil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bakhil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bakhil. Abu Bakhil, katanya, kau telah berusaha keras. Namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bakhil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bakhil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bakhil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bakhil, kata Abu Nawas dengan ramah. Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dan ambisi buta. Abu Bakhil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya. Ia merasa malu, namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bakhil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang berlimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bakhil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan, namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati.
Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus tentang titah Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menyebar bak api di padang ilalang kering. Para pedagang kurma sibuk membicarakan kabar angin itu, sementara para penenun karpet sesekali menghentikan pekerjaannya untuk berbisik-bisik. Konon Baginda sedang mencari seorang penasehat baru yang bijaksana dan cerdik. Namun Abu Nawas, si penyair sekaligus penggoda akal, mulai disebut-sebut di antara kerumunan. Abu Nawas sendiri yang sedang asik menawar harga buah delima hanya tersenyum tipis mendengar bisikan-bisikan itu. Baginya hiruk pikuk pasar dan interaksi dengan rakyat jelata jauh lebih menarik daripada intrik-intrik istana. Namun ia tahu betul bahwa jika titah Baginda sudah turun, tak ada yang bisa menghindarinya. Ia hanya berharap nama dirinya tak benar-benar sampai ke telinga sang Khalifah. Tak butuh waktu lama, harapan Abu Nawas pun pupus. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma roti baru masih memenuhi udara, sebuah rombongan pengawal istana dengan pakaian kebesarannya tiba di hadapan gubuk sederhana Abu Nawas. Pemimpin rombongan, seorang wazir yang berwibawa, turun dari kudanya dengan suara lantang menyampaikan titah Baginda. Abu Nawas, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Beliau ingin engkau menjadi menteri agung, mendampinginya dalam segala urusan negara. Suaranya menggelegar di pagi yang hening. Abu Nawas yang baru saja selesai menyeruput kopinya menatap utusan itu dengan tatapan datar, seolah undangan itu adalah ajakan untuk memancing ikan di sungai, bukan tawaran jabatan tinggi. Wazir itu menunggu dengan sabar, mengira Abu Nawas akan melompat kegirangan dan segera bersiap. Namun Abu Nawas hanya terdiam. Pandangannya menerawang jauh ke hamparan kebun zaitun di belakang gubuknya. Ia memikirkan segala konsekuensi menjadi seorang menteri. Hidup terikat aturan, setiap kata dan gerak-geriknya diawasi, dan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi akan hilang tak tersisa. Terima kasih atas kehormatan ini Tuan Wazir, ujar Abu Nawas, akhirnya suaranya tenang. Namun saya rasa ada kesalahpahaman. Hamba hanyalah seorang penyair miskin yang lebih senang berpuisi di bawah rembulan daripada berdebat di ruang sidang istana. Wazir itu mengerutkan kening, tak menyangka penolakan sehalus itu keluar dari mulut seorang yang diminta menjadi tangan kanan Khalifah. Kembali ke istana, Wazir melaporkan penolakan Abu Nawas kepada Khalifah. Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kekonyolan dan kecerdikan Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Pasti ada sesuatu, gumamnya. Panggil dia kemari, aku ingin mendengar langsung alasannya. Maka Abu Nawas pun dihadapkan ke hadapan Khalifah yang agung. Abu Nawas, mengapa engkau menolak kehormatan besar ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang sepertimu? Tanya Khalifah dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan wajah serius menjawab, "Ampun Baginda, hamba tak sanggup menjadi menteri. Hamba takut kehilangan hati hamba." Para wazir dan penggawa yang hadir di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan jawaban yang tak masuk akal itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menahan tawanya. "Kehilangan hati? Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah engkau khawatir akan diserang penyakit aneh di istana?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Bukan Baginda. Hati hamba ini terlalu lembut, terlalu perasa. Jika hamba menjadi menteri, hamba harus membuat keputusan-keputusan sulit. Mungkin bahkan harus menghukum orang. Bagaimana mungkin hati hamba yang lembut ini tega melihat penderitaan orang lain? Bagaimana mungkin hamba bisa tidur nyenyak jika setiap hari harus mengambil keputusan yang mungkin menyakiti rakyat Baginda?" "Tidak Baginda, hamba lebih suka hati hamba tetap utuh dan lapang, agar bisa merasakan suka dan duka rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan." Abu Nawas mengakhiri penjelasannya dengan hela napas dramatis. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat,
mencoba membaca ekspresi di wajah cerdik itu. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main, namun ada sedikit kebenaran di balik alasan konyolnya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat jelata. Dan mungkin saja ia memang tidak cocok dengan intrik politik dan kekuasaan. Namun Harun ar-Rasyid juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaannya. Jadi engkau lebih milih hidup miskin dan bebas daripada hidup makmur namun terbelenggu? Tanya Khalifah mencoba memancing reaksi lebih lanjut. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba rela lapar asalkan hati hamba tenang, Baginda. Melihat keteguhan hati Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya menyerah. Namun bukan berarti ia melepaskan Abu Nawas begitu saja. Baiklah Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada geli. Aku tidak akan memaksamu menjadi menteri, tetapi aku punya satu tantangan untukmu. Jika engkau bisa menyelesaikannya, maka aku akan membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu. Tantangan itu adalah sesuatu yang tampak mustahil. Abu Nawas harus membuat Baginda tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes, tanpa menggunakan cerita lucu atau lelucon yang biasa. Jika engkau berhasil membuatku tertawa karena kehilangan hati seperti yang engkau maksud, maka engkau bebas, tantang Khalifah. Alisnya terangkat menantang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat Khalifah sedang sarapan di kebun istana, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantung besar. Dengan hormat ia membungkuk, lalu mengeluarkan isinya. Segenggam penuh hati ayam, hati kambing, dan bahkan hati sapi. Semuanya masih segar. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Hamba membawakan Baginda sebagian jenis hati. Hamba berpikir jika Baginda ingin memahami mengapa hamba takut kehilangan hati, mungkin Baginda bisa mencicipi hati-hati ini. Siapa tahu, dengan mencicipi berbagai hati ini, Baginda bisa merasakan beban yang harus hamba pikul jika menjadi menteri. Abu Nawas menyodorkan salah satu hati kambing yang masih bergetar. Melihat tumpukan hati yang menjijikkan di hadapannya, dan mendengar penjelasan konyol Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika meledak dalam tawa. Bukan tawa pelan, melainkan tawa terbahak-bahak yang mengguncang tubuhnya, sehingga air mata benar-benar membasahi pipinya. Para penggawa dan wazir yang melihat pemandangan itu ikut tertawa geli, tak percaya dengan tingkah laku Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. Cukup Abu Nawas, cukup, kata Khalifah di sela tawanya yang tak henti. Engkau benar-benar gila. Aku menyerah. Kau bebas dari jabatan menteri itu. Aku tidak ingin lagi melihat hati-hati busuk ini di hadapanku. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan istana, menjaga hatinya tetap lapang dan kembali ke kehidupannya yang sederhana, ditemani tawa yang tak pernah sirna. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya.
sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringetkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya,
namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Pasar Suk Al-Ghazal di Baghdad selalu riuh redah dengan hiruk-pikuk perdagangan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan wangi roti baru dipanggang, menciptakan simfoni bau yang khas. Di tengah keramaian ini, Abu Nawas terlihat sibuk, bukan dengan menjajakkan barang dagangan, melainkan dengan mengamati gerak-gerik para pedagang dan pembeli dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tak punya toko, tak punya barang, bahkan tak punya dirham di kantongnya. Namun kehadirannya dihormati, atau setidaknya sangat dinantikan oleh banyak orang. Pagi itu, seorang saudagar kain dari Persia yang terkenal pelit dan licik sedang mengeluh keras tentang mahalnya harga sewa lapak kepada para pedagang lain. Ia memiliki tumpukan kain sutra yang indah, namun enggan menurunkan harga sedikit pun. Abu Nawas mendekat, pura-pura tertarik pada kain-kain tersebut, dan dalam sekejap ia sudah menarik perhatian si saudagar dengan celetukan-celetukan lucunya yang cerdas, membuat beberapa pedagang lain tersenyum geli. Abu Nawas lantas berkata, "Wahai saudagar yang mulia, kain-kainmu ini sangat menawan, kilauannya memikat mata, seolah ditenun dari cahaya bulan. Namun izinkan hamba bertanya, apakah kilauan ini akan tetap ada setelah dicuci 100 kali? Ataukah ia hanya tipuan pandangan sesaat?" Pertanyaan itu sontak membuat saudagar terdiam. Wajahnya sedikit memerah. Para pedagang di sekelilingnya menahan tawa. Tahu betul Abu Nawas sedang menyindir kualitas barang dagangannya. Si Segar mencoba menutupi kegugupannya, membalas dengan ketus, "Apa maksudmu wahai penganggur? Kain ini adalah sutra murni, tak akan luntur sampai 1000 kali dicuci." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika demikian, izinkan hamba meminjam sehelai kainmu. Hamba akan mencucinya 100 kali di sumur umum. Dan jika kilauannya tetap sama, hamba akan bersaksi di hadapan semua orang bahwa kain ini adalah sutra terbaik di Baghdad. Jika tidak, kau harus mentraktir semua pedagang di pasar ini makan malam." Si saudagar merasa tertantang dan yakin dengan barangnya. Tanpa pikir panjang menyetujui tantangan itu. Disaksikan oleh seluruh pasar. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Semua menantikan hasil eksperimen Abu Nawas. Dengan percaya diri, Abu Nawas membawa sehelai kain yang sama persis seperti yang dipinjamkan kemarin. Namun kali ini kain itu tampak kusam dan pudar warnanya. Ia memegangnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang, termasuk si saudagar kain yang wajahnya langsung pucat pasi. "Lihatlah wahai saudagar," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Kainmu yang katanya ditenun dari cahaya bulan,
Kini tampaknya seperti kain lap lusuh. Kau berbohong kepada kami." Si saudagar mencoba membela diri, namun tak ada yang percaya padanya. Abu Nawas kemudian tertawa kecil. "Sebenarnya kain yang kusam ini bukanlah kainmu. Aku hanya menunjukkan betapa mudahnya penipuan terungkap. Kainmu yang asli yang telah dicuci 50 kali masih tetap berkilau indah." Ia kemudian mengeluarkan kain yang sebenarnya, yang memang masih tampak cemerlang. Semua orang terkejut, namun kemudian tertawa lepas. Si saudagar meski merasa dipermalukan, merasa lega dan terpaksa menepati janjinya mentraktir makan malam. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas sebagai orang jujur dan cerdik semakin menyebar di pasar. Dan para pedagang, bahkan yang paling pelit sekalipun, akan berpikir 2 kali sebelum mencoba menipu di hadapannya. Kabar kecerdikan Abu Nawas bukan hanya sampai ke telinga para pedagang, tetapi juga terdengar hingga ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, seorang hakim di Baghdad yang terkenal adil, namun terkadang terlalu terpaku pada aturan hukum, sedang dihadapkan pada perkara yang membingungkan. 2 orang warga desa, seorang petani miskin dan seorang saudagar kaya, berebut kepemilikan seekor keledai. Petani bersumpah keledai itu miliknya, sedangkan saudagar kaya bersikeras keledai itu adalah miliknya yang hilang. Hakim telah mencoba berbagai cara untuk memutuskan siapa pemilik sah keledai tersebut, namun tidak berhasil. Kedua belah pihak memiliki argumen yang meyakinkan, dan keledai itu sendiri tidak bisa berbicara. Dalam keputusan, sang hakim teringat akan Abu Nawas. Ia mengirim utusan untuk memanggilnya ke pengadilan, berharap kecerdikan Abu Nawas dapat memecahkan kebuntuan ini. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, ia disambut dengan hormat oleh sang hakim. Setelah mendengarkan kronologi perkara, Abu Nawas mendekati keledai itu. Dia tidak memeriksa giginya dan tidak pula memeriksa kakinya, melainkan hanya menatap mata keledai itu sejenak, lalu tersenyum misterius. Ia kemudian meminta sang hakim untuk memerintahkan kedua pihak, petani dan saudagar, berdiri di sisi yang berlawanan dari keledai. Lalu Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Wahai keledai yang malang, kini pilihlah tuanmu. Pergilah ke arah orang yang benar-benar menjadi pemilikmu." Semua orang terdiam, terheran-heran dengan perintah aneh itu. Petani dan saudagar saling berpandangan dengan cemas. Keledai itu sendiri, setelah beberapa saat kebingungan, perlahan-lahan melangkah maju. Dan mengejutkan, ia berjalan langsung menuju ke arah petani miskin. Semua orang di ruangan pengadilan terkejut, termasuk sang hakim. Saudagar kaya sontak berteriak, "Ini tidak adil, keledai itu bodoh, itu hanya kebetulan." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Kebetulan? Mungkin. Tapi tahukah Tuan Hakim, hewan memiliki naluri yang kuat. Seekor keledai yang setiap hari bekerja keras bersama tuannya, mencium keringatnya, mendengar suaranya, dan mengenali tuannya. Saudagar itu mungkin kaya, namun apakah ia pernah mengurus keledai ini dengan tangannya sendiri?" Sang hakim merenungkan perkataan Abu Nawas. Akhirnya menyatukan putusan. Keledai ini adalah milik petani. Meskipun putusan itu didasarkan pada naluri keledai yang tidak tertulis dalam hukum, semua orang mengakui keadilannya. Saudagar kaya harus menerima kekalahan dengan malu, sementara petani miskin bersorak gembira. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas tidak hanya dihormati di pasar, tetapi juga diakui dalam urusan hukum. Menunjukkan bahwa kebijaksanaan kadangkala datang dari tempat yang tak terduga, bahkan tanpa gelar dan tanpa kekuasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kisah-kisah tentang Abu Nawas, ingin sekali menguji kecerdikannya secara langsung. Ia berencana mengadakan perjamuan mewah di istana, mengundang para bangsawan, ulama dan pejabat penting. Namun ia tidak mengundang Abu Nawas.
Khalifah ingin melihat apakah Abu Nawas bisa masuk ke istana dan tetap dihormati tanpa undangan resmi, tanpa uang suap, dan tanpa kekuasaan. Malam perjamuan tiba, istana gemerlap dengan cahaya lilin dan tawa riang para tamu. Di luar gerbang istana, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhananya, mengamati keramaian. Para penjaga gerbang mengenalnya, namun mereka tahu ia tidak diundang. "Maaf Tuan Abu Nawas," kata salah satu penjaga, "Anda tidak ada dalam daftar tamu." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya berbinar penuh ide. Abu Nawas pergi dan kembali lagi dengan membawa sebuah kain karung besar yang kosong. Dengan wajah serius, ia berjalan melewati para penjaga yang kini melihatnya dengan bingung. "Ada apa gerangan, Tuan Abu Nawas?" tanya penjaga itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap tamu yang datang ke penjamuan Khalifah mendapatkan bagiannya," jawab Abu Nawas singkat, seraya berjalan masuk dengan santai, seolah-olah ia adalah tamu paling penting. Para penjaga yang tidak ingin mengganggu urusan penting Abu Nawas dan sedikit gentar dengan kepercayaan dirinya, membiarkan masuk. Di dalam istana, Abu Nawas tidak langsung menuju meja makan. Ia malah berjalan berkeliling, mendekati setiap kelompok bangsawan dan pejabat, memegang karungnya dan pura-pura mencatat sesuatu di udara. Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengamati dari jauh merasa geli sekaligus penasaran. Ia memanggil Abu Nawas. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Nawas? Mengapa kau membawa karung kosong itu?" Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun Tuanku Khalifah, hamba hanya ingin memastikan bahwa setiap tawa yang tulus, setiap percakapan yang penuh kebijaksanaan, dan setiap kebahagiaan yang terpancar dari perjamuan Tuanku tidak terbuang sia-sia. Hamba mengumpulkannya di karung ini, agar bisa hamba bawa pulang dan bagikan kepada rakyat jelata yang tidak bisa menikmati kemewahan seperti ini." Semua tamu mendengar perkataan Abu Nawas terdiam, tersentuh oleh maknanya. Khalifah sendiri yang awalnya ingin menguji Abu Nawas, kini justru merasa terpukul oleh kebijaksanaan tak terduga itu. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum lebar. "Sungguh cerdik engkau, Abu Nawas. Kau telah mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang berbagi dan kepedulian. Karungmu meski kosong jauh lebih berharga daripada semua permata di istanaku." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya diizinkan untuk hadir di setiap perjamuan Khalifah, tetapi juga sering diundang untuk memintai pendapat. Ia tetap hidup sederhana tanpa uang dan kekuasaan, namun selalu dihormati oleh semua lapisan masyarakat, membuktikan bahwa kecerdasan, integritas, dan humor adalah harta yang tak ternilai, bahkan di tengah gemerlapnya Baghdad. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar, memandang rendah para pedagang kecil. Ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini bau sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini?" gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil.
Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar. Astagfirullah, maafkan hamba Tuan. Unta ini sangat gagah, sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya, kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau, hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, "Ah, Tuan saudagar terlalu merendah. Unta Tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga." Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. Omong kosong, unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput? Abu Nawas menjawab, tentu saja, jika Tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan? Besok pagi, di alun-alun kota, biarkan unta Tuan menunjukkan keistimewaannya. Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu, ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap. Wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta. Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini.
Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta Tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka, di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Bukan untukku Tuan, tetapi unta Tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya." Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar, dan ia berpikir 2 kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad, sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya. "Mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas.
Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama Sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari Sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap Sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana Sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara, hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendikawan istana pusing 7 keliling? Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan Sultan, yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya." Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. "Dan yang paling aneh," kata Sultan, matanya membelalak, "adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara. Dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati." Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam. Pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak." Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan.
Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram. Tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang sultan. Keesokan paginya Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya. Tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. "Nah, Abu Nawas," kata Sultan, "apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. "Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari." Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. "Gunung roti yang runtuh, tuanku," Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. "Sungai madu yang mendidih, tuanku," lanjut Abu Nawas, "melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun." Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. "Tuanku," katanya, nada suaranya sedikit geli, "itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele, padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata." Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. "Abu Nawas," katanya, suaranya lebih lembut, "Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini." Sultan tersenyum. "Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya." Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru.
Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran.